Em, Kak. Ya, halo, selamat malam Pak Yunianto, Heru Susanto, ada Nafi. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak. Adi, selamat malam. Oke, selamat malam semua teman-teman dan keluarga KPDS dimanapun berada. Kita balik lagi nih ke Instagram Live yang kedua. Nah, ini merupakan rangkaian acara Instagram Live yang kedua. Rangkaian acara dari Gebiar Hari Down Syndrome Dunia 2022 yang akan diadakan oleh KPDS, Komunitas Peduli Down Syndrome Indonesia. Apa kabar semuanya hari ini? Apakah semuanya sehat? Kalau semuanya sehat, boleh dong dikasih di kolom komentar sehat, sehat, sehat. Kak Haikal mau lihat nih. Selamat malam. Wah, sehat ya semua. Hari ini kita akan membahas tentang terapi wicara untuk anak dengan Down Syndrome. Nah, Kak Haikal mau ngasih tahu nih moderator hebat kita. Seperti biasa, Kak Haikal akan ditemani oleh moderator hebat Kak Haikal. Mana ya? Kak Haikal akan terima undangan. Nih kita lihat. Wah, alhamdulillah sehat ya. Puji syukur juga sehat semuanya yang di sini. Udah siap ya? Wah, assalamualaikum Bapak. Selamat malam. Malam, Mas Haikal. Selamat malam semuanya. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Yap. Nah, hari ini kita mau ngapain nih Pak? Untuk ini IG Live kedua dari rangkaian acara Gebiar Hari Down Syndrome yang diadakan oleh KPDS Indonesia nih Pak. Ya, selamat malam semuanya peserta IG Live KPDS pada malam hari ini. Hari Senin ya Kak Haikal. Betul. Hari Senin tanggal 14 Februari ya. Hari ini kita akan bicara tentang terapi wicara ya untuk anak-anak dengan Down Syndrome ya. Siapa malam ini tamu kita, Mas Haikal? Ada Mas Herman namanya Pak. Kalau aku manggil Mas Herman sih, Pak Herman atau Mas Herman atau Kak Hendra, sorry. Oh gitu. Mas Hendra. Hendra. Ya, Mas Hendra. Ya, Hendra Dari Ginantaka. Hendra Ginantaka, ya dari Geduker Blitar, Pak. Oh, dari Blitar. Alhamdulillah. Jauh ya? Kita tuh jauh, KPDS tuh mainnya jauh ya, Pak. Iya. Udah Indonesia sampai timur Indonesia gitu. Kita tuh mainannya jauh. Iya. Keluarga KPDS itu tersebar dari seluruh Indonesia. Ya, suaranya Mas Eka Ini belum ada nih, belum. Oh, belum muncul ya? Oke, ini kan dalam rangka acara kita untuk menjelang Hari Down Syndrome ya, tanggal 21 Maret ya, 2022. Kebetulan juga itu merupakan ulang tahun ketiga dari KPDS ya. Kalau tidak salah. Nggak terasa berarti umur KPDS sudah 3 tahun ya, Pak? Cukup iya cepat. Nih, kita aktif aja di online, di IG Live, di Zoom, di YouTube. Seru juga ya. Ya karena memang keterbatasan ya Pak, keterbatasan karena corona ini nih. Iya, ini kapan selesainya nih? Kita kangen juga nih mau ketemu di lapangan sama anak-anak nih ya. Bikin acara di lapangan, ya kan? Semoga tahun ini ya Pak nanti bisa benar-benar acara offline ya kita. Iya nih, maunya sih offline ya, tapi ya kita bikin acara Gebiar sebenarnya itu untuk offline ya, tapi karena masih pandemi begini ya terpaksa masih online.
Tapi nggak Betul, tapi apa-apa jangan ya takut semuanya. rame Ya, kok. Ya yang kan, ini penting ada kita memberikan gila. acara ini Betul, supaya menarik untuk keluarga maupun anak-anak Down syndrome. betul. Rangkaian acaranya Pak, walaupun gebiarnya dari online, tapi nanti akan ada festival Tuibon. Oh Instagram iya, live-nya iya. ada, terus nanti ada video competition, terus ada Wih, seru webinar. banget nih. Betul Pak, ada Uh, catering, ada cooking workshop, cooking competition. Nah, Wih. Pak Is, kebetulan nih Gedung Care Blitar sudah bergabung nih, Mas Hendra. Oh, Kita sudah. undang ya? Oke, Mas Hendra Geduker. Oke. Nah, buat semua keluarga KPDS yang ada di seluruh Indonesia, boleh langsung bertanya ya, kalau kita kemarin ngebahas tentang tumbuh kembang, terus intervensinya gimana nih, sekarang langsung nih. Kemarin kan komunikasi, sekarang benar-benar nih didatangkan langsung oleh KPDS dan dimoderatori oleh Pak Iskandar. Silahkan Bapak. Wow, Oke, bajunya sama. selamat malam Mas Hendra. Selamat Ya, malam, selamat Mas. Hendra malam. Ginantaka. Wey. Selamat malam, Pak Dari Blitar ya, Iskandar. Mas? Ya. Dari Blitar, Pak Iskandar. Wah, mantap nih, saya dari Jakarta berhubungan di online dengan Mas Hendra. Selamat kenal, ini kami saya Ya, Dokter Iskandar dan Mas Haikal ya ya, dari saya Salam kenal, KPDS. Dokter. Salam kenal, Dokter Iskandar, Iya, Mas iya, iya, Haikal. iya. Iya. ini Kami ini janjian apa enggak nih sebelumnya nih? Kok bajunya sama-sama warnanya orang? oranye ya. Ini Kompakan. seragam kayak Educare ini. Iya, Oh, seragam kita. wow. Kena. Sedap. Iya, 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 iya. Iya, Mas, ini kita lagi Iya, ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol siap. dulu lah. Ini kan sebenarnya terapi yang kita bicarakan ini adalah untuk anak-anak spesial ya. Yang Mas Haikal ya. Yang Mas Betul, Haikal ini betul. kan ada berkecimpung di pendidikan ya. Sementara saya dan teman-teman yang lain itu adalah di komunitas untuk peduli Down syndrome. Nyambung nih semuanya ya. Mas Hendra di apa namanya Mas Geducare ya, Geducare. Iya, Ya, kayak Blitar Educare. nih dari Iya, di Blitar. Blitar, Ya, Jawa Timur. ya. Kira-kira ini apa sebenarnya Mas yang bisa kita kemarin kita minggu lalu bukan minggu lalu ya, tanggal 10 ya Mas Haikal ya. Ya, kita Iya, Pak. bicara tentang intervensi Hari Kamis. kepada anak-anak. Ya, hari Kamis yang lalu, intervensi kepada anak-anak disabilitas, khususnya anak-anak Down syndrome yang memiliki gangguan tumbuh kembang. Tentunya idenya hampir sama ya Mas ya, karena kita kalau Mas Hendra ini langsung apa yang bisa dikerjain, nah, intervensinya seperti apa gitu kan. Oke Mas, boleh memperkenalkan dulu dengan kami tentang apa itu sih sebenarnya yang disebut terapi yang digagas oleh Gedu Care. Share. Wah, apa ya? Iya, Silakan Mas ceritakan dulu Silakan, tentang Mas. Gedu Care. ya. Sebelumnya selamat malam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya dan kayak Educare. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Ini yang ketiga ya Ya, untuk nanti komunitas tanggal Down syndrome ya. 21 Maret. Iya, ya Oh, Mas. 21 Maret ya. Oke, iya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya mengajak kami kolaborasi. Kalau di Educare ini di Blitar, kami sudah jalan sekitar 6 tahun ini. Wih, Kebetulan kalau saya sendiri basicnya seorang terapis wicara. Profesional terapis wicara, saya sudah bekerja sekitar 12 tahun. Untuk Wih, Educare-nya mantap. sekitar 6 tahun ya, untuk Educare-nya. Jadi dalam keseharian ya sebagai profesi saya terapis wicara, ya tujuannya mengoptimalkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan komunikasi. Jadi menangani segala macam hambatan dalam hal komunikasi. Salah satu kasusnya ya biasanya ada salah satu Down syndrome ya. Dan banyak juga di dalamnya selain Down syndrome juga tentunya banyak. Jadi memang spesifik kalau di Down syndrome kita memang masuk ya dalam penanganan karena Down syndrome kan salah satunya juga mengalami hambatan dalam kemampuan perkembangan bahasa bicaranya kan. Nah, nanti Iya. apa saja bisa nanti kita obrolkan lebih dalam. Iya. Gitu. Ya Mas, Iya, Mas Pak. Ekal kita tahu ya persoalan
anak-anak Down syndrome ini salah satunya adalah keterlambatan atau keterbatasan ya untuk bicara. Walaupun ini kadang-kadang ini anak-anak ini paham apa yang dia omongin, tapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang harus dia bicarakan. Itulah keterlambatan. Ini mungkin secara teori Mas Hendra bisa ceritakan apa sih sebenarnya hambatan yang ada pada anak Down syndrome ini sehingga mereka kok susah amat gitu kalau bicara. Kira-kira menurut pengalaman Mas Hendra selama 12 tahun menangani terapi bicara pada khususnya anak-anak yang mengalami gangguan di dalam proses bicara ya. Silakan Mas. Ya, jadi gini ya Dokter Iskandar, kalau di terapi bicara memang tentunya kasus yang datang, permasalahan yang datang, kita akan lakukan namanya asesmen ya, sama ya. Pasti kita asesmen dulu semuanya, dipetakan karena Down syndrome anak satu dengan yang lain bisa saja profil kemampuannya beda-beda atau itu beda-beda ya kemampuan. Jadi tidak bisa nanti disamakan, penanganannya pun juga pastinya juga beda-beda. Cuma dalam perjalanan saya selama ini biasanya itu selalu selalu berhadapan dengan permasalahan pertama. Kita biasanya mulai intervensi itu bisa intervensi dini. Ada yang di bawah 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun, apa yang biasa kita kerjakan biasanya di area feeding ya, feeding problem atau permasalahan di oral motornya, ya kesulitan makan, sulit naik tekstur, nggak mau ngunyah, ya seperti itu ya biasanya masalah di feedingnya. Selain itu juga ada permasalahan di kemampuan prabahasanya, biasanya kita handle dulu di situ. Jadi pondasi-pondasi bahasa itu juga kita screening dan kita lakukan intervensi kalau memang sejak dini. Kadang ada yang datang, memang kalau saya pagi itu kerja kadang di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit itu memang sejak bayi kadang sudah ditangani ya, motoriknya misalnya dengan fisioterapi, nanti dikirim ke terapi bicara. Kira-kira ini dari terapi bicara ada permasalahan di mana? Jadi kita petakan dulu. Oh ini di oral motornya masih bermasalah, jadi kita perbaiki di area itu dulu. Atau misalnya oral motornya sudah bagus, kita ada permasalahan di bahasanya, jadi kita kejar di area itu. Jadi seiring usia biasanya tetap akan ada blok-blok yang perlu kita kerjakan ya, yang bisa kita kerjakan. Karena kalau Down syndrome selain permasalahan di hambatan di kemampuan kognitif ya, di intelijensi, biasanya kan ada ini di oral motornya, di anatominya sendiri sudah berbeda kadang ya, mulai struktur lidahnya, terus kekuatan otot rahangnya, bibirnya, kemampuan menghisapnya, ya, itu biasanya lebih lambat ya, walaupun sebenarnya cuma memang lebih lambat prosesnya. Nah, akan apabila dilakukan intervensi dan pendampingan untuk orang tua. Jadi apa yang perlu dikejar ya, apa yang perlu di-push lebih banyak biar gap-nya nggak terlalu lebar. Maksudnya gap-nya nggak terlalu jauh gitu nanti. Jadi lebih ke area itu untuk intervensi dini biasanya feeding problem. Nanti kalau feeding problem sudah bagus, tetap kita kerjakan bersama. Kadang beriringan juga feeding problem bisa ditambah dengan bahasa ya, bahasa untuk komunikasinya. Baru ke mungkin sosial dan sebagainya. Tapi yang paling biasanya basic sering ditangani feeding problem dan keterlambatan kemampuan perkembangan bahasa bicaranya. Gitu. Oke. Oh, jadi ini persoalannya Mas Eko dari sejak usia 1 tahun sudah bisa dideteksi. Ya. Bisa. Jadi maksudnya memang anak-anak DS ini kan kadang-kadang tadi dikatakan ada keterlambatan atau hambatan pada oral motorik ya, Mas Eko, Mas Hendra ya. Jadi kalau oral motorik berarti dia menghisap air puting susu atau minum atau makan yang sederhana saja ada kesulitan ya Mas ya, tentunya seperti itu. Kalau nggak salah karena anatomi lidah ya, lidahnya lebih pendek atau apa ya, rahangnya nggak kuat ya, seperti itu. Barangkali secara anatomis bisa di anatomi, diterangkan. bisa di fungsi. Ya. Jadi
Kalau secara anatomi memang ya, pertama kita lihat biasanya anatomi, kedua fungsi. Kalau anatomi biasanya memang berbeda ya. Cara lidahnya itu biasanya lebih lebar, ya, lebih panjang, lebih besar gitu. Secara fungsi mungkin ya, ini kekuatan rahangnya untuk ngunyah, kekuatan hisapnya, otot-ototnya itu ada yang kadang hipotonus ya, lebih hipotonus ya, lemah gitu ya. Dan kita sebenarnya memang berjalannya kadang bersama ya, nggak terapi wicara aja. Bisa nanti beriringan dengan fisioterapi, dengan dokter anak, dengan okupasi, dengan psikolog. Jadi biasanya kolaborasi. Karena kalau di Down syndrome dasar sekali itu biasanya kita juga asesmen secara kesehatannya dulu. Ya. Ada yang berkomorbid gitu kan, dengan misalnya jantung, paru gitu. Jadi itu juga bisa menjadi catatan ketika kita intervensi. Misalnya ada kita mau latih agak push agak kenceng tapi ada permasalahan di jantung gitu kan. Pastinya kita juga tentukan ya seberapa banyak durasinya atau energi yang akan kita berikan, karena kan fisiknya juga harus diperhatikan dulu. Kalau di feeding tadi memang kita akan latih, cek dulu refleks-refleksnya, kalau sudah bagus, fungsi, dilatih fungsi, biasanya dengan latihan ada aktif, ada pasif. Kalau pasif ya kita massage misalnya, kita berikan sentuhan-sentuhan lembut untuk merangsang gerakannya. Kalau aktif ya dengan latihan. Kalau anaknya sudah kooperatif bisa kita ajak latihan makan mungkin ya, dengan jenis makanan yang sudah kita tentukan untuk mancing gerakan-gerakan misalnya ngunyahnya, nyedotnya, menghisapnya, dan sebagainya. Begitu. Area di feeding gitu. Oke. Ya, Mas Eko, pengalaman berhadapan dengan anak-anak terutama yang di bawah 5 tahun ya, atau yang apa nih istilahnya sekolah kelompok bermain ya, atau TK ya. Kira-kira gimana Mas Eko dengan gangguan bicara ini? Nah, sebenarnya untuk anak Down syndrome sendiri, Pak, yang pernah saya temuin memang anak-anak usia yang tadi balita ya, Pak, berarti ya. Balita itu banyak sekali gangguan untuk makan, minum. Kalau mereka hujan ini mungkin ada yang lagi azan. Ya. Jadi mungkin lagi aja Nisa dulu ya. 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 Suara anak kecil lagi azan Isya. Iya, di sini sedang azan di sini. Iya. Silakan Mas Eko, tadi ada yang mesti disampaikan. Tadi nggak begitu dengar juga. Jadi gini Pak, untuk anak yang di bawah 5 tahun saya tangani Down syndrome, emang rata-rata mereka belum bisa bicara dengan jelas. Sedangkan anak-anak pada umumnya di usia 2-3 tahun sudah bisa berujar 1-2 kata gitu. Bahkan ada pengalaman sendiri saya sampai sekarang di SMA kelas 2 dengan lancar. Ini mungkin memang lagi azan di sana jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dilanjut ini. Saya tutup jendelanya mungkin agak berkurang. Iya. Jelas ya. Kurang, terima kasih. Ya gitu Pak. Jadi kayaknya kalau komunikasi itu banyak banget terjadi pada anak Down syndrome, bahkan dari yang umur di bawah 5 tahun sampai murid saya pun di 2 tahun masih berkendala dengan komunikasi gitu Pak, dengan ujarannya tidak jelas, terus juga
memang dia juga ada yang tidak, ada murid saya tidak mau ngomong. Itu kenapa ya? Kita juga bingung. Jadi udah kita kasih frekuensi, nggak mau ngomong. Tadinya dia bisa bersuara, tapi dia sekarang ya nggak mau. Aja udah diem. Jadi diem aja di kelas, diem. Tapi kalau kami instruksikan, bisa. Ya, Tapi mungkin tidak. tadi Mas Hendra tadi katakan persoalannya bukan hanya sekedar bicara ya, tapi juga ada masalah kesehatan, masalah psikologis ya Mas Hendra ya. Jadi memang Iya. agak kompleks ya masalahnya. Oke Mas, silakan Mas. Iya. Jadi kalau di Down syndrome memang area yang apa? eh, areanya kan memang di keterbatasan di kemampuan kognitif ya, kognitif dan intelijensi. Eh, Kalau di komunikasi yang secara umum di anak Down syndrome kadang ada beberapa memang yang secara komunikasi itu sebenarnya bagus ya. Komunikasi yang bentuknya nonverbal, jadi yang tidak terlalu melibatkan kemampuan harus ngomong, itu beberapa juga berkembang bagus ya. Isyarat Misalnya ya. interaksinya ya dengan isyarat, dengan gestur. Jadi instruksinya juga kadang harus kita sesuaikan untuk awal ya, untuk awal. Jadi karena perkembangannya itu biasanya akan berbeda. Jadi tidak bisa kita milestone kan, kita samakan dengan anak yang tipikal ya. Cenderung mundur ya, cenderung berbeda, lebih lambat. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan cara interaksi dalam komunikasinya. Kalau saya lihat dulu gimana anak ini memang sudah mampu verbal atau belum gitu satu. Terus sudah paham instruksi dengan kata-kata atau masih dengan gestur. Jadi itu nanti juga akan menentukan cara kita akan berinteraksinya. Terus juga bagaimana cara anak bermainnya. Jadi bermainnya sudah bisa yang bermain yang menggunakan simbol bermain yang simbol-simbol berpura-pura gitu, misalnya membayangkan yang ada abstraknya, atau harus konkret, harus melihat secara langsung kejadiannya, melihat objeknya langsung, melakukan langsung. Jadi kita sesuaikan dulu kemampuannya anak. Ya, misalnya dia masih cenderung banyak pakai gestur, cenderung banyak pakai isyarat gitu ya, tapi ekspresinya bagus, kayak ekspresif, jadi senyum, menunjuk bisa, memberikan sesuatu, berbagi, bergiliran bisa. Nah, itu bisa sebenarnya bentuk interaksinya kita kombinasi ya, kita turunkan dulu dengan gestur ya, tetap imbangi gestur, sambil kita kenalkan kata-katanya. Kata-katanya yang jangan yang sulit mungkin ya, kita pilihkan yang konkret dan targetnya memang paling dasar sih yang untuk fungsi keseharian yang berhubungan setiap hari sering ketemu dengan objek itu, setiap hari sering ketemu dengan aktivitas itu, dan akan digunakan gitu. Jadi akan lebih anak nanti cepat menangkapnya dan berguna ya untuk komunikasi sehari-hari karena itu akan dipakai. Jadi kita biasanya pilih materi-materi yang sekiranya akan dipakai di rumah gitu, atau pakai di kegiatan sehari-harinya. Misalnya aktivitas bantu diri, makan, minum, mandi, bermain, tidur, dan sebagainya. Itu kan objek-objeknya atau aktivitasnya bisa kita sesuaikan ya. Misalnya kita ambil yang berhubungan makan gitu kan, setiap hari dilakukan ya. Kita sambil main gitu bisa makan, ambil piring ya yang buat makan misalnya. Sambil kita pakai gestur, tetap imbangi ya. Pak Indra, pedes, minta minum. Jadi biasanya saya kombinasi dengan gestur, sambil memperagakan ya. Jadi melihat kejadiannya, terus kita imbangi gestur. Isyarat juga boleh ya. Kata-katanya tetap kita pakai, tapi jangan terlalu yang sulit ya. Inti-inti yang berhubungan dengan kejadian atau objek yang sedang kita jumpai, yang ingin kita kenalkan atau yang anak minati ya. Biasanya saya berangkat dari apa yang anak minati untuk jenis aktivitas atau jenis permainan, mulai dari yang diminati. Karena kalau anak minat biasanya lebih mudah ya. Misalnya dia lagi senang main bola gitu ya, sudah saya berangkat dari bola untuk mengenalkan aktivitasnya, mungkin tendang, lempar, tangkap ya, bola, digelindingkan,
Jadi dari aktivitas yang anak minati dan suka. Nanti bisa kita kembangkan ke hal-hal baru yang mungkin ingin kita targetkan, tapi memang harus disesuaikan dengan kemampuan anak juga ya. Iya, jadi saya kira memang ini mesti kreatif juga ya kalau seorang terapis ini kalau lihat situasi anak kan berbeda-beda sama sekali satu sama dengan yang lain, juga situasional betul. Baik secara anatomi, fungsional, psikologi, kemudian lingkungan keluarga, ya kan? Ini semuanya kan ada pengaruh ya di dalam proses pembentukan kemampuan anak berbicara ya. Sekarang kalau misalnya tadi kan gangguannya lebih banyak karena kognitif ya Mas ya, yang pertama. Yang kedua saya mau tanya ini masalah artikulasi ya. Kadang-kadang ini kan juga bagian daripada kalau bicara kan tidak hanya sekedar, kadang-kadang ada yang cadel ya, ada yang kemudian dia ngomong apa aja kita nggak ngerti karena dia tidak terbentuk artikulasi bahasanya gitu. Nah yang kayak begini-begini nih tadi kan setelah dilakukan asesmen secara lengkap ya Mas ya. Jadi berarti kan terapi bicara ini salah satu terapi ya yang diberikan kepada anak-anak dengan Down syndrome ya. Selain terapi yang lain ya karena kelainan anatomisnya. Berarti kan sekarang ini dibutuhkan satu kesabaran dan juga satu kebersamaan ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga bisa dilakukan sendiri. Terus-terusan bicara dengan terapi bicara oleh terapis. Kan juga di rumah harus orang tuanya juga aktif untuk melakukan komunikasi dan melakukan istilahnya melatih kemampuan bicaranya. Kira-kira gimana Mas? Ya. Iya, begitu. Oke, benar sekali dokter Mas Haikal. Jadi memang kalau di anak-anak ya kita harus menggunakan hati pertama, kedua harus kreatif ya, nggak boleh jaim, harus ekspresif, harus menarik ya. Kalau nggak menarik kita kaku-kaku ya anaknya kurang tertarik ke kita. Terus peran keluarga, orang tua juga memang sangat penting. Jadi nggak bisa kalau kita kerja sendirian, kita saja sudah bekerja sama misalnya, tapi kalau nggak ada dukungan dari orang tua, nggak diulang materinya di rumah juga kurang sekali ya, durasinya itu akan kurang sekali. Kalau menjawab yang permasalahan di artikulasi, kalau artikulasi itu salah satu bagian dari nanti di perkembangan bahasa yang bicara, yang ekspresif ya. Nanti kalau bicaranya sudah banyak, biasanya kan kita akan menilai ya, menilai kejelasannya, artikulasinya, cadel atau enggak gitu ya. Bisa bisa dipahami enggak ya makna yang disampaikan gitu. Biasanya kalau kita menyentuh di area artikulasi, paling tidak bahasanya yang verbal sudah bagus ya, sudah fungsi sehari-hari sudah cukup bagus. Nanti kita akan menyentuh di area itu ya, membenarkan kesalahan-kesalahan ujarannya. Tapi ketika kosakatanya belum banyak, nah, jadi kita nggak bisa terlalu di area itu karena dia itu bicaranya belum banyak. Nanti kalau kita latih, kita koreksi pun juga belum tahu ya maksudnya buat apa sih gitu ya. Atau kok sulit banget tuh aku baru mau ngomong, baru belajar ngomong kok sudah disuruh betul-betul kan gitu ya. Artikulasi itu biasanya belakang sendiri, tapi tetap kita perhatikan. Yang sangat mempengaruhi artikulasi pertama juga di kemampuan oralnya yang harus bagus ya, menempatkan di titik-titik tertentu. Misalnya kalau ada permasalahan di lidahnya gitu ya, lidahnya lemah, jadi dia akan produksi tertentu misalnya TN ya, yang menggunakan lidah RL itu kan juga akan sulit ya. Atau misalnya bibirnya lemah gitu, dia akan bisa bermasalah di mama, misalnya penggunaan konsonan yang menggunakan bibir, mama, papa, baba. Ya bisa saja dia bisa bilang M gitu, bisa ma gitu bisa, tapi ketika mama jadi ama gitu, ada yang hilang. Itu memang perlu di screening semua masalahnya di mana. Bisa di anatominya atau di fungsinya, bisa di memorinya, memori mendengarnya, atau bisa perencanaan gerakannya. Memang semua perlu dilihat lagi di area mana yang bermasalah. Jadi kalau memang artikulasinya tidak jelas, ya perlu dilihat lagi itu tadi fungsinya, anatominya, memorinya, terus perencanaannya. Jadi semua perlu dilihat lagi. Oke.
Mas Hendra ya, saya mencoba menyelami apa permasalahan tadi ya. Kan Ya, persoalannya kan tidak semua orang juga bisa datang ke speech therapy ya, terapi wicara. Karena waktunya juga kan Mas Hendra juga kan harus meladeni banyak pasien misalnya kalau itu kan. Dan harus iya, dengan perjanjian. Karena kan memang dibutuhkan waktu ya dalam untuk satu anak berbeda-beda ya. Nah, iya. kemudian kan biasanya ada anjuran kepada orang tua. Ini kadang-kadang orang tua ini gak sabaran gitu, kepengennya cepet pinter aja gitu. Dia pikir, ah gue udah dikasih terapi bicara, masa gak pinter-pinter ngomongnya gitu kan, seperti itu. Iya, 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 betul. Seringkali persepsi orang tua itu justru yang bikin anak itu menjadi stres sendiri karena orang tuanya menuntut terlalu cepat atau terlalu banyak ya kan. Nah ini yang Betul. sepertinya ini seperti ini kan Mas Hendra pasti sebagai seorang terapis memberikan saran kepada orang tua setelah dicoba kan tadi setelah didiagnosa ya diakses dan sebagainya kan ketahuan lah titik-titik lemah tadi. Nah, kan Iya. masalahnya kan sepanjang hari yang ada di rumah tuh orang tua atau pengasuh. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kalau saya sih melihat permasalahannya bukan hanya sekedar orang tua. Ketika orang tuanya sibuk, yang jadi pengasuhnya juga diam, nggak mau ngomong. Kan kadang-kadang pengasuh juga, dia pikir gue cuma ngasuh doang, yang penting anak tuh aman gitu kan. Tapi anak itu sebenarnya kan butuh komunikasi supaya dia bisa lancar bicara. Nah, ini gimana Mas? Saya sih menganggap bahwa persoalan tidak selesai hanya dengan seorang terapis, tapi ya justru persoalannya adalah ketika bagaimana dia menggali kemampuan itu di dalam berkomunikasi sehari-hari di rumah atau di dalam lingkungannya. Kira-kira gimana, Mas? Iya, iya, benar sekali memang Dokter Iskandar, Mas Haikal. Ini ya, apa ya? Sebenarnya semua kasus ya, semua kasus yang eh, kita tangani, apalagi saya yang pekerjaannya namanya terapi wicara ya, wicara gitu. Jadi kadang ekspektasi orang tua datang itu di terapi nanti ngomong gitu kan, wicara gitu soalnya ya. Bisa sulit, bisa sulap kali, Iya. Mas ya. Karena judulnya wicara. Nah, memang itu menjadi peran kita ya, peran kita sebagai tenaga kesehatan selalu, kalau saya selalu harus memberikan edukasi dulu ke orang tua. Jadi yang disentuh bukan anaknya dulu, tapi lebih ke orang tua. Kalau saya selalu begitu, jadi melibatkan orang tua. Nah, kalau saya lebih senang dalam pendekatannya dan setuju itu orang tua ikut terlibat. Jadi kalau saya dalam keseharian terapi, kalau orang tua mau ikut terlibat, masuk, belajar, saya persilahkan. Jadi harus mau kalau pengen anak cepat berkembang ya harus mau belajar gitu ya. Uh, tapi ada beberapa memang, aduh saya kok nggak bisa ya gitu ya. Ada yang aduh saya malu, ada yang seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kita edukasi pelan-pelan. Tapi memang pertama edukasi ke orang tua pentingnya mendampingi dan mengulang materi anak di rumah. Apa yang perlu dilakukan? Nah itu yang kadang orang tua juga bingung ya. Kalau nggak langsung kita ajak melihat kondisi anaknya langsung dan melihat caranya seperti apa, kadang juga orang tua bingung. Makanya saya lebih senang daripada saya jelasin capek-capek, ya saya ajak terlibat mengamati. Kalau bingung tanya gitu ya. Atau ini nanti yang perlu dilakukan di rumah. Jadi materi-materinya juga nggak bisa yang terlalu spesifik khusus dijelaskan terlalu sulit ya. Ada orang tua juga sudah banyak pekerjaan, bingung dengan apa ya sebenarnya langkah yang awal itu apa dulu ya. Biasanya banyak diajak main bu, didampingi, biasanya saya gitu ya. Banyak-banyak dampingi, banyak diajak main. Tapi nggak yang khusus-khusus, terlalu khusus. Nanti baru saya minta feedbacknya. Gimana, ada perubahan apa gitu. Feedback dari orang tua saya minta. Ada kesulitan apa, nanti kita berikan masukannya. Berarti Ya, konsultasi di dalam ruang konsultasi bareng ya Mas ya. Jadi orang tua iya, mengamati konsultasi bareng. terapi yang diberikan kepada anak sambil Mas Hendra juga memberikan penjelasan kenapa harus begini, kenapa pada orang tua pada saat konsultasi bersama ya. Jadi Ya, bukan kalau saya hanya suka face to seperti face itu. berdua saja ya Mas ya. Iya. Ada memang kadang ya, kalau anaknya sudah kooperatif, sudah cukup enak gitu ya, orang tua sudah paham ya, bisa ditinggal, bisa. Tapi kalau saya sekarang memang paling seneng pendekatannya ya orang tua harus belajar, harus bantu gitu. Kalau kerja sendirian terapisnya ya pusing juga kadang.
ngejar nah itu usianya gitu ya. Nah, ya ini itu Mas Haikal di para pemirsa juga semuanya yang dengar yang lihat acara ini tentunya tahu nih. Ya, jangan cuma ngandelin terapis kan orang tua juga tanggung jawab, ya kan? Iya, iya. Tapi Ya, terapis dan nakes itu juga wajib memberikan edukasi ya. Jadi memberikan edukasi, menjelaskan ke orang tua biar orang tua itu juga paham pertama kondisi anak dan apa yang perlu dilakukan nantinya. nah, ya, ya. ini nih, yang tanya udah banyak banget Pak Riz. Oh, silakan. Udah jam. Dan Ya. pertanyaannya itu nyambung sama yang tadi. Halo? Iya? Ya, Ada pertanyaan. silakan. Ternyata pertanyaannya Oke. nyambung nih. Nyambungnya lebih kepada intervensi atau praktikal yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Mungkin dari anak Iya. umur 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun itu gimana sih? Hal yang paling dasar yang bisa dilakukan orang tua di rumah tuh apa ya, Kak? Ternyata banyak banget yang Oke. nanya kayak gini. Nah, Ya. iya, ini memang nggak bisa sama rata ya, tapi kasih Iya. gambaran aja. Boleh. Biasanya apa yang kita berikan gitu ya. Jadi di area kalau permasalahan memang mulai dari feeding paling dasar memang feeding tadi ya, makan minum menggunakan ininya otot-ototnya itu paling basic paling dasar. Apa yang perlu dilihat gimana teksturnya makannya sudah bisa belum variasinya. Setahun itu harusnya semua jenis tekstur makanan bisa. Tapi mungkin di anak DS bisa saja agak mundur ya. Karena kadang perkembangan organnya pun bisa terlambat. Saya punya pasien giginya itu baru tumbuh 3 tahun ya lengkap gitu. Atau malah sulit tumbuh lagi gitu. Ya itu ya dilihat dulu gimana naik teksturnya lama apa enggak. Jadi bisa disiasati dengan kombinasi jenis tekstur makanan ya. Untuk latihannya ya itu tadi variasi jenis makanan. Terus dua latihan menghisap yang berhubungan dengan menghisap, mengunyah, meniup, menggigit, ya itu aja kalau di feeding. Menghisap, meniup, menggigit, variasikan ya jenis makanan. Pertama kalau anaknya belum terlalu banyak bisa eksplorasi aktivitas bermain, pakai makanan, ya pakai minuman. Ya, minumannya kan bisa dipakai sedotan itu misalnya, sedotannya pendek, nanti Ya. dipanjangin aja biar usahanya lebih keras itu. Makanannya tekstur berarti ya, Mas? Kalau itu disesuaikan ya. Kalau dia bubur, ya kita coba naik tekstur sedikit gitu. Jadi nggak langsung yang padat. Kan ada tahapannya bubur, terus apa itu agak nasi lembek. ya lembek, saring, keras gitu ya. Jadi silakan disesuaikan. Itu bisa browsing nanti di internet banyak kok. Ya untuk 0-1 tahun lebih ke area itu ya. Tapi selain itu juga kita bisa stimulasi bahasa reseptifnya. Jadi paham nggak sama informasi yang ada dari luar. Jadi kasih bunyi-bunyi, kasih objek mainan, gimana dia eksplorasinya, apakah mau memegang aja atau sudah dimainkan. Jadi harus kita sering berikan contoh dan tawarkan ke anak. Ya, kita kasih contoh aktivitasnya, misalnya bunyikan kerincingan, tirukan, gitu ya. Cing, 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 cing. Kita lempar ke anak gimana. Kita kasih contoh misalnya lempar bola. Nah, jadi meniru aktivitas kegiatan gitu ya, yang fungsi, yang ada fungsinya kalau bisa. Kalau awalnya acak dia coba berantakin, ya kita bisa arahkan mungkin masukkan, simpan gitu ya, dimasukkan ke keranjang gitu misalnya, dengan aktivitas bermain ya. Nanti kalau di area orang motor tadi sudah bagus, ya kalau latihannya bisa tadi ya. Teknik sedot, tiup, hisap, gigit, kunyah. Makanan, aktivitas. Kalau aktivitas bisa pakai sedotan liu-liu atau niup peluit, gelembung, ya, gelembung bubble, terus apa ini? Balon, niup balon. tisu atau pom-pom gitu di lantai, mobil, bola menggelinding. Ya, jadi memang harus kreatif ya, harus menarik ya. Tapi catatannya, latihan itu tidak akan serta-merta membuat anak ngomong loh ya. Kita cuma menguatkan salah satu otot di bagian mesinnya istilahnya ya kita kuatkan. Tapi kan otaknya juga harus kita stimulasi dengan misalnya tadi aktivitas bermain, ya interaksi dua arah, kepatuannya gimana ya. Kalau jarang diajak main, jarang
kasih suatu hal yang konkret ya, yang dijelaskan dengan yang konkret gitu misalnya, masih semaunya sendiri kita biarkan ya, dia kurang akan mengerti instruksi, kurang akan mengerti apa itu artinya patuh. Nah itu yang harus kita biasakan juga. Jadi membentuk kehangatan tapi tetap bangun biar anak itu paham dengan yang sederhana aja ya, perintah, misalnya perintah-perintah sederhana gitu juga kita ajarkan. Caranya kalau kita mau stimulasi bahasanya di reseptif pemahaman ya, sambil kita bermain, sambil kita interaksi, ada 2 teknik, self talk sama parallel talk, itu aja simpelnya nanti. Apa tuh? Self talk sama parallel talk. Ya. Oke. Self talk itu ketika kita melakukan hal sesuatu, kita menarasikan. Ya, itu self talk. Itu tapi harus ada, anaknya harus ada join atensi ya, ada interaksi dengan kita. Iya. Jadi kita contohin, aduh, haus, minum, segar, ya, itu self talk ya, kita melakukan, anaknya cukup melihat. Kalau paralel talk, apa yang anak lakukan, kita jelaskan, kita jadi speakernya ya. Anaknya melakukan, kita speakernya. Dia lagi pegang bis, wah ambil bis, dia jalan nggak? Jalan. Ya, anak melakukan, kita menjelaskan ya. Jadi banyain nabung kata-kata, banyain nabung gestur, banyain nabung ekspresi, nabung dulu. Jadi kita banyakin tabungannya, ATM-nya penuh, nanti akan keluar ya. Tapi kalau kita jarang nabung, gimana mau ambilnya ya, nggak ada isinya gitu. Kita nabung, nanti keluarannya belum tentu kata-kata loh ya. Keluarannya itu bisa aja anak paham kalau kita tunjuk, Dek, gelasnya mana ya? Haus. Ya, itu dia paham ya. Itu outputnya mungkin baru paham ya. Belum tentu langsung ngomong. Yang penting paham dulu. Daripada kita bombardir, Dek, tirukan gelas. Apa ini? Hah? Gelas? Gimana tuh? Nggak mau niru gelas? Mau ada gelas aja, nggak mau niru. Nah, itu dimarahin gitu ya. Iya, orang tua agak sabaran. Itu kurang fungsional ya. Jadi memang kurang menarik interaksinya. Jadi akhirnya lepas ya, nggak dapat apa-apa. Jadi gitu, ya, itu Mas. Bisa stimulasi bahasa dengan self talk dan parallel talk. Oke, perintah-perintah sederhana, objek-objek, benda di sekitar gitu aja. Iya Mas, ini terkait dengan apa namanya Mas yang dikerjain di Blitar, Geducare. Nah, apa nih kira-kira yang digunakan oleh Geducare? Sekalian kita perkenalkan kepada para penonton kita sekarang ini. Apa tuh Mas kira-kira yang bisa diperoleh? Iya, kalau di Geducare karena kita memang dulu berangkatnya saya sendiri, praktek mandiri gitu ya. Terus kebanyakan kok nambah terus kasusnya gitu. Saya nggak bisa sendiri, akhirnya saya ada bantuan ya dari teman-teman terapis wicara. Jadi yang kita pelayanannya masih SDM-nya ada terapi wicara sama okupasi terapi. Jadi ini dua, apa masih sih Mas? dua. Geducare atau Geducare? Saya salah juga. Ya. Geducare ya. Namanya Geducare. Itu nama apa? saya Ginantaka. Edu itu edukasi. Yeah. Ya, edukasinya memang kita visinya memang nggak mengedukasi pasien saja, tapi orang tua ya, orang tua juga. Jadi dua-duanya. Care ya memang harus dengan penuh kepedulian ya, dari hati harus melayani. Ya itu saja kalau filosofinya Geducare gitu. Jadi kita layani nggak cuma anaknya tapi orang tua juga. Berarti kita benar-benar foundernya ya Pak Is? Ya Mas Ginantaka namanya jadi G, nah itu ya. Namanya keren juga gitu, nih Mas Ginantaka. Gitu ya. Mas itu coba alat peraganya apa yang kira-kira yang dibuat oleh Geducare ini? Yang bisa, ya, misalnya kita sekalian mau tahu nih teman-teman nih, apa yang sebenarnya dikembangkan oleh Mas jadi kalau Geducare itu memang pusat terapi ya, pusat terapinya, jadi bentuk intervensinya. Tapi kebetulan saya juga penyedia GISOP alat terapi, jadi memang itu menyediakan media-media untuk stimulasi tumbuh kembang anak.
Kalau di Down syndrome ya bisa alat stimulasinya nanti pakai media-media latihan untuk oral motornya tadi, ya bisa alat gigit-gigit, untuk media meniup, menghisap dan sebagainya. Untuk aktivitas prabahasa atau bahasa kita bisa pakai mainan-mainan edukatif ya. Mainan edukatif itu bisa bentuknya apapun sebenarnya ya, mainan untuk bermain pura-pura gitu atau mainan aktivitas yang sudah bentuknya pakai simbol gambar, kartu-kartu flashcard, puzzle, ya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anaknya. Jadi kalau di terapi bicara biasanya kita pakai itu. Tapi kalau di okupasi ya untuk mengejar motoriknya bisa pakai bola, bubat, ya, yang alat-alat untuk pengembangan motoriknya. Jadi disesuaikan memang. Jadi kalau di kami layanannya ada 2 tadi, terapi bicara dan okupasi terapi. Sekarang masih adanya baru 2 ya. Mudah-mudahan nanti bisa terus nambah layanan biar lengkap gitu kan bantunya. Jadi ini alat bantu apa instruksional Mas atau apa yang dikembangkan oleh GE Educare? Jadi memang sifatnya contohnya ya, kira-kira informal, apa? Ya. Contohnya Contoh apa yang untuk bisa? Yang untuk diproduk oleh Educare. Untuk flashcard tadi ya, kartu-kartu. Kalau yang oral motor itu biasanya kita memang nggak produksi sendiri, tapi impor ya, impor dari luar karena di Indonesia belum ada. Mau saya kasih contoh sedikit yang saya Contoh berikan. Mas. Ya, contoh Mas. Bentar. Kita kan belajar nih semua ya. Ya. Wah. Ya Mas Haikal ini penting banget nih, ya kan? Sekalian informasi kepada yang nonton malam hari ini bahwasanya tidak sesimpel itu urusan terapi bicara ya Mas Haikal ya. Nggak tiba-tiba datang ke terapi bicara, keluarnya bisa ngomong ya Pak? Ya, seperti itu ya. Iya. Silakan Mas, kita mau tahu nih. Ini sampel aja. Misalnya tadi ada permasalahan di oral motor gitu ya, rahangnya lemah. Ya. Kita bisa pakai yang kayak gini ya. Ini maaf ya, malah jadi kayak menawarkan produk ini. Enggak, jelaskan masalah, satu Mas. aja. Jadi gini, kalau ini cuitab namanya, ini untuk merangsang kemampuan gigitnya. Cuy. Unyah. Ini bentuknya kayak karet ya, untuk merangsang refleks ngunyahnya. Bisa nanti ini ada gagangnya. Jadi ini cuma salah satu aja untuk penguatan rahang misalnya. Kalau mau ngelatih niupnya misalnya, respirasinya, nafasnya atau penutupan bibirnya, kita pakai peluit misalnya ya. Ini kan atau pakai yang ada di warung-warung itu juga ada kan. Iya. Zaman kecil kita pakai peluit begituan tuh. Ya. Iya. Atau pakai kartu ya, flashcard ya. Flashcard kan sudah sering lihat ya. Atau nanti bisa kunjungi aja di Gisop Alat Terapi, di situ sudah ada sampel-sampelnya ya. Iya, itu aja. Gitu Pak. Jadi memang ya Mas Haikal, ini kan sebenarnya kita malam hari ini ingin tahu lebih banyak ya, karena terus terang saja orang tua kadang-kadang persepsinya tuh kalau sudah sampai ke terapi wicara, anaknya bisa jadi pinter cepet bicara gitu kan. Iya betul. Ya, jadi memang selalu harus tugas kita memang harus mengedukasi dulu. Kalau nggak diedukasi, persepsinya ya itu tadi. Nanti terapi bicara itu bicara, ngomong gitu. Padahal proses ngomong kan nanti panjang juga. Kita lihat profil anaknya. Ya mungkin ada anak yang Down syndrome, bagus verbalnya juga ada, mungkin cuma di kurang jelas saja, pelo-pelo gitu aja ya, gangguan artikulasi itu ada. Sudah banyak verbal gitu juga ada. Tinggal beda-beda kan kemampuan anak itu tadi. Jadi Down syndrome 1 jangan disamakan dengan yang lain ya. Yang penting kita harus petakan dulu dan melihat potensi anak di mana. Jadi nanti kalau kita sudah bisa mengetahui profil anak itu di mana, jadi berangkatnya orang tua pun juga nggak bingung ya. Aku mau melangkah kemana gitu tahu. Dan tadi berfokus pada 4 ya Mas. Untuk yang awal-awal untuk meniup, menghisap, meniup, menggigit, mengunyah. Betul urutannya saya? Atau sebenarnya untuk anak Down syndrome tidak perlu ada urutan itu, tergantung dari hasil asesmen dari anak tersebut. Gimana Mas? Ya, kalau perkembangannya yang paling dasar menghisap ya, yang jelas karena kayak ASI itu kan ya. Ya bisa kita lihat bayi itu ya, perkembangan bayi jalannya gimana. Biasanya ngunyah, biasanya nyedot,
ya, Hisap, menghisap hisap. paling paling basic ya, refleks itu menghisap. Nanti habis ngisap bibir rahang ya, rahang kencot-kencot ngunyah itu ya, bibir juga gitu ya. Jadi kalau di perkembangan oral motor pertama tadi hisap paling basic. Nanti kalau sudah masuk ke makan itu rahang Iya. ya, Punya. rahang kalau sudah makan, ngunyah sama bibir itu juga ya, menjepit makanan biar nggak tumpah gitu ya, menyedot itu bibir. Kalau biasanya pakai puting ibu, nah itu kalau pakai sedotan atau gelas itu bibir juga penting kan. Iya. Terus habis itu lidah. Lidah itu tujuannya mengontrol makanan ya. Ngambil ke kiri, ngambil ke kanan, mengumpulkan bolusnya, mendorong, itu juga fungsi lidah. Makan itu, tapi kan nanti kalau makan bagus kan juga bisa untuk produksi ngomong tadi. Salah satu aspek pendukungnya ininya bagus. Bisa aja anak ngomong kalau ininya belum bagus ya jadi kurang jelas atau pelo-pelo, itu juga bisa. Ya ini cuma salah satu aja. Jadi memang bukan kalau oral motornya bagus, feedingnya sudah bagus, ngunyah nio bisa semua terus bisa ngomong, bukan juga ya. Tapi ada area lain tadi ya, kognitif yang menentukan. Terus interaksi, perilaku sosialnya gimana juga, itu juga menentukan. Ada yang sosialnya atau perilakunya agak sulit gitu ya, pemalu atau masih ada tantrum, marah dan sebagainya, gitu juga pasti juga akan mempengaruhi proses perjalanan intervensinya. Gitu. Oke, berarti memang berangkat dari case ya Pak? Iya, betul. Ya, case by case beda tiap orang, tiap anak berbeda, dan itu harus diakses dulu ya. Jadi setelah akses baru kemudian edukasi pada orang tua, paling tidak orang tua dulu tahu nih prosesnya tidak sesimpel seperti yang dia bilang bisa sulap anak datang ke terapis lalu langsung besok bisa ngomong. Ya kan? Karena orang tua tuh persepsinya udah saya bayar mahal-mahal datang ke terapis kok nggak bisa ngomong juga. Padahal kuncinya bukan di terapisnya, terapisnya cuma hanya sekedar memberikan saran. Tapi yang pentingnya kuncinya ada di keluarga, di orang tua sendiri. Nah, sekarang nih, Mas, kita juga berhadapan dengan era teknologi digital nih. Ini orang tua yang nggak mau repot ini. Ini selalu memberikan anak solusi seolah-olah gadget itu bisa jadi solusi. Nah, ini kan mungkin Mas Hendra melihat bahwa ini ada salah satu perkembangan terbaru ya setelah 12 tahun praktek terapi bicara, dampak daripada gadget ini terhadap anak-anak yang ada masalah dengan bicara. Ini gimana kira-kira Mas? Ada pengalaman nggak? Wah, iya. Kalau gadget ini memang hampir ya. Sebenarnya akhir-akhir ini ya, terutama efek setelah pandemi ini saya banyak mendapatkan. Kalau dulu iya ada, tapi akhir-akhir ini, setahun terakhir ini, Masya Allah banyaknya ya. Jadi selain nggak tahu ya, memang mungkin faktor dari intern bisa, intern anaknya, atau memang pola asuh yang membuat anak jadi terpapar banyak gadget juga bisa ya. Memang dampaknya besar sekali kalau menurut saya. Beda dengan yang dulu, zaman kita itu kan teknologinya nonton TV aja nggak apa-apa kan, masih ada iklan, masih banyak main, dan masih ini ya, stimulasi gerak, stimulasi bermain, interaksi itu banyak. Tapi kalau sekarang memang cepat sekali kan perubahan teknologi dari dulu sampai sekarang. Kalau saya merasakan semuanya ya, dari TV hitam putih ya, sampai TV berwarna, TV pakai aki itu dulu juga pernah. Jadi handphone poliponik, handphone layar sentuh, Android dan sebagainya, sampai sekarang semua pegang, semua punya sendiri, ada internet, nah semua tersedia di situ ya. Nah itu kalau di anak-anak, yang bahaya itu di anak-anak memang. Kalau orang dewasa sih sudah pernah ya, pengetahuannya sudah tahu cara menggunakannya. Kalau anak-anak 0-2 tahun kan memang masih anggap aja kertas kosong, jadi mereka belum tahu tentang dunianya. Kalau kita langsung paparkan dengan handphone, dengan layar, dan itu kalau intensitasnya sering, ya malah banyak dengan layarnya, bukan dengan orang, ya akhirnya pemahaman anak, persepsinya, dunianya mereka itu ya yang ada di imajinasi mereka ya layar tadi, itu ya.
harusnya interaksi, ada orang ya, bertukar senyuman, bertukar sentuhan, itu nggak dapat ya, merasakan eksplorasi objeknya, merasakan cara bermainnya, dia nggak akan dapat pengalaman seperti itu. Dia dapatnya cuma visual, gambar, lagunya atau kata-katanya, tapi nggak paham fungsinya. Itu yang jadi bahaya kan sebenarnya. Kadang ada banyak yang datang, oh ini sudah bisa ngomong kok, belajarnya dari handphone gitu ya, belajarnya dari layar, di setelin ini, dia bisa ngomong ABCD, warna dan sebagainya. Tapi nggak ada komunikasi sehari-hari, nggak bisa interaksi dua arah. Jadi hafal Berarti aja. ini persoalannya bukan hanya anak Down syndrome, ini anak-anak yang tidak Down syndrome pun sekarang bermasalah dengan wicara ya Mas ya. Karena Sangat, itu ya. tadi. Ya. Ini segala macam. Ya. Peran orang tua dan lingkungan ya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan harus juga sering mengedukasi ya. Kadang itu juga memang sudah tahu, tapi dampaknya itu nggak benar-benar mereka perhatikan ya. Nggak akan dirasa 1-2 bulan itu kerasa. Nanti setahun datang ke tempat terapi, waduh ya gitu ya. 2 tahun, waduh baru datang gitu kan. Padahal itu kayak tumpukan, akhirnya baru meledak gitu ya. Meledaknya nggak ngomong, nggak mau interaksi, dibawa ke kita gitu ya. Ya sebenarnya sudah sering edukasi itu. Salahnya dari orang tua ya. Ya, nah itu kan kasih nggak aja tahu ya. gadget, lalu selesai, dianggap selesai. Padahal sebenarnya itu masalah ya. Ya itu tantangan memang, tantangan era sekarang ya. Betul. Mas, tapi kan generasi alfa seperti itu Mas, dikhawatirkan. Iya, benar sekali. Ya. Terlalu cepat. Ya Mas Eko. Ya. Ada yang bertanya lagi? Ada Pak, ada yang bertanya, mungkin pertanyaannya ada beberapa yang saya jadikan satu ya. Salah satunya seperti ternyata banyak anak-anak Down syndrome ada beberapa huruf yang tidak bisa diucapkan. Misalnya dia sudah bisa berbicara, tapi ada beberapa huruf kayak misalnya N, terus R, L gitu kan. Gitu ya. Kan sering ketuk-ketuk. Kira-kira ada nggak sih latihannya yang bisa dilakukan gitu artinya gitu? Iya, itu harus asesmen sebenarnya ya, harus dilihat dulu, dilihat profil anaknya. Pertama usianya berapa dulu gitu ya. Kalau memang belum waktunya ya kadang belum keluar, belum bisa jelas. Gitu. Kedua, kalau usianya memang sudah waktunya, ada milestone-nya juga ya. Tadi ada tahapannya. Anak bisa mengucapkan konsonan ini di umur segini, itu ada. Nah, kalau misalnya tadi nggak bisa di konsonan tertentu, kita lihat dulu di level apa, misalnya suku kata atau single gitu, atau kalimat atau frase, ya silahkan dilihat dulu. Kalau cara melatihnya memang tadi ya, memang harus dilihat dulu masalahnya di mana, di memorinya atau di penempatan organnya belum bisa, atau yang mana ya, mana itu perlu kita lihat dulu ya. Kalau saya mau memberikan latihan khususnya ini nggak ngerti apa di mana permasalahannya, juga takutnya nggak pas juga nanti ya, gitu ya. Mungkin bisa dilatih dari tahapan single dulu. Kalau dia nggak bisa N gitu, N yang single. Nanti kalau N bisa na, ni, nu, neno, itu suku kata. Kalau kata bisa dan ya bisa itu. Tapi lihat dulu ya, memang menarik nggak? Kalau anak disuruh-suruh gitu aja kan kadang nggak menarik juga. Nah, ini juga ada pertanyaan yang apa tuh? Ini juga ada pertanyaan menarik Pak. Jadi, anakku ada penyerta laryngomalacia dari lahir, jadi kesulitan menelan kelemahan di laring dengan NPT sampai usia 1,5 tahun. Apakah berpengaruh dengan kemampuan pikirannya ya? Gimana Mas? Iya, bisa saja, karena itu kan ada permasalahan di fungsinya, berarti kan fungsi. Ya, di anatomi dan fungsi ya. Akan mempengaruhi pertama feedingnya, makannya dan sebagainya tadi ya, karena itu fondasi kan, salah satu fondasinya organ oralnya harus bagus ya untuk membuat produksi kata-kata. Bisa saja itu mempengaruhi ya. Mungkin dari segi dokternya, medisnya ya, bagaimana, mungkin salah satunya palatogenatosisis juga bisa Mas ya. Palatogenatosisis yaitu terbelah, langit terbelah, itu juga salah satu kendala ya.
Berarti kan harus dioperasi dulu, baru bisa direparasi. Tadi Mas Hendra bilang organ oral motoriknya juga harus berfungsi. Kemudian itu kan kalau memang ditemukan kelainan pada anak Down syndrome itu harus direparasi dulu, dioperasi dulu supaya bisa nanti ketika kita berharap dia bisa bicara semuanya lengkap, ya kan? Nah ini yang persoalan, ya. Jadi saya kira memang masalah wicara ini jangan dianggap sebagai hanya sesuatu yang simple, ya. Ternyata satu hal yang satu proses, ya Mas, ya, dari anatomi, fisiologi, psikologi, kemudian sosial dan sebagainya. Ya ini yang saya kira pemahaman orang tua kadang-kadang suka salah, ya. Nah, mereka menganggap semua bisa selesai kalau bisa konsultasi ke seorang terapis bicara, ya. Padahal Mas Michael sendiri menemukan murid, ya, yang sudah relatif dewasa, bicaranya aja masih nggak benar gitu, karena memang kemungkinan proses dari umur anak-anak sampai dewasa itu nggak ditangani dengan serius. Ya. Nah itu jadinya terlambat, sudah terbentuk, dia paham tapi dia bisa ngomong. Ya, seperti itu kali Mas, ya. Ya silakan Mas. Iya. Betul, ya. Dan ini juga ada nih Pak. Gimana? Monggo Mas Haikal. Enggak, saya juga ada banyak anak DS nih yang saya temukan lidahnya itu pecah-pecah. Lidahnya pecah. Di bagian yang pasti ada anak Down syndrome yang lidahnya pecah-pecah ke. Berpengaruh banget atau berpengaruh aja, karena menurut saya mungkin berpengaruh, ya. Berpengaruh. Ada kemungkinan, ya, kalau pecah-pecah, nggak tahu itu mungkin ototnya lemah, bisa, ya, hipertrofi misalnya, terlalu lemah jadi kelihatan ada kerutan-kerutannya, atau pecah-pecahnya karena nggak tahu sariawan atau apa gitu, ya, sariawan atau kurang minum dan sebagainya, ya, itu perlu diasesmen yang jelas, ya. Kalau ada sariawan dan pecah-pecah itu bisa saja membuat nggak nyaman ketika ngomong, bisa, tapi fungsinya kan bisa dilihat nanti gerakannya atau dipakainya gitu. Berarti memang semuanya itu based on assessment, ya Mas, tidak bisa kita langsung kasih intervensi anak ini. Saya mau ini aja menyampaikan, kalau di anak Down syndrome memang selain kita memperhatikan itu tadi, memang saya berangkatnya dari komunikasi, ya. Yang jelas, yang satu itu yang paling tidak komunikasinya fungsional, itu aja, ya. Komunikasinya fungsional. Jadi kemampuan bicaranya itu dipakai untuk fungsi sehari-hari, pertama, ya, memenuhi kebutuhan keseharian, ya, yang bisa untuk membantu dia, pertama itu. Jadi jangan melupakan juga potensi yang lain, ya. Jadi jangan melulu memperhatikan ngomongnya aja, tapi coba juga digali gimana sih minatnya anak, apa sih kelebihan anak, ya, biar dia punya pegangan, ya, mungkin kepercayaan diri satu, ya, kedua punya sesuatu yang bisa ditampilkan, ditunjukkan, mungkin dalam bidang lain, ya, yang kalau ngomong dia sulit, apa kira-kira, ya, mewarna atau olahraga atau apa, ya, itu bisa diasesmen bareng-bareng bersama teman-teman profesional ahli yang lain, ya. Atau yang sering menjumpai kan pasti juga melihat dan mencoba, oh kira-kira ini dia punya yang matang di sini deh, bisa kita latih di sini. Ada beberapa yang Down syndrome juga berprestasi juga banyak kan, di olahraga, di atlet gitu juga. Makanya jadi jangan kita selalu melihat kekurangannya, tapi pertama selalu perhatikan kelebihan anak juga. Untuk anak, ya, mencari, kita bantu, menemukan dan mencari dan menemukan, ya. Dan itu perannya nggak cuma dari terapisnya, memang orang tua juga yang jadi peran penting juga lagi tadi, ya. Betul. Oke Mas, ini ada satu hal lagi yang saya mungkin perlu sampaikan. Banyak orang tua mungkin, ya, ada yang bilang bahwa mengaji atau menyanyi itu juga merupakan bagian yang penting di dalam proses bicara. Apa benar itu Mas? Kira-kira nih, ya. Betul, bisa. Itu salah satu. Kalau menyanyi itu sifatnya lebih mudah, ya, karena hanya mengingat, ya, mendengar lewat mendengar. Dia rekam, dia ingat, dia ulangi. Ya, itu bisa untuk melatih memorinya, ya, melatih gerakan biar dia terbiasa memprogram gerakan ngomongnya.
Tapi untuk fungsi kata yang keluar tadi belum tentu akan difungsikan dalam komunikasi ya. Ya makanya kalau nyanyi bisa sambil diimbangi juga agar dia kenal sama fungsi lagunya, misalnya kepala, pundak, lutut, kaki ya gitu ya. Sambil kita kepala, pundak ini, lutut, kaki gitu ya. Gulung. Nah, gitu ya, buka, tutup, tangan. Itu kan kita ada targetnya juga, maksudnya kita mengenalkan, oh ini tangan itu ini loh. Jadi ada, memang kalau nyanyi tok dipisah gitu ya. Nyanyi itu lebih simpel, lebih mudah, lebih ke arah mengingat dan mengulang memori ya. Jadi lebih ke situ. Tapi belum tentu untuk komunikasi ya. Tapi ada juga memang nyanyian untuk komunikasi gitu, juga ada menjawab gitu di anak-anak beberapa autism gitu, dan jawabnya untuk nyanyi dengan menyanyi gitu juga ada, karena belum bisa ngomong jadi dia jawab dengan respon menyanyi, itu juga bisa. Tapi kalau di anak DS biasanya lebih fungsi sosialnya lebih bagus, interaksinya lebih bagus, jadi memang harapan untuk berkomunikasi besar kok, tapi waktunya itu yang harus sabar. Lambat, ya sabar ya. Ya kalau mungkin di anak tipikal 1 tahun dia ngomong, ya biasanya dia 2-3 tahun gitu yang mundur. Ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau stimulasinya kenceng, bagus, bisa mempercepat, ya nggak terlalu tertinggal gitu. Oke, Mas Hendra barangkali bisa memberikan alamat websitenya supaya orang-orang bisa berkonsultasi dengan G-Educare ya. G-Educare. Nah, G-Educare cukup ini klik di Instagramnya saja bisa. Nanti ini kan connect kan sudah berteman dengan KPPSD, KPDS ya. KPDS KPDS kan sudah berteman. Search aja di G-Educare Blitar, nanti sudah ada di situ. Nanti ada konten-konten, ada kontak atau connect di WA dan sebagainya sudah ada di situ. Atau kalau yang media terapi tadi bisa di Gisop Alat Terapi, bisa juga di search aja silahkan, nanti situ juga ada konten edukasi, ada alat-alatnya, medianya, ada contohnya, ada YouTube-nya, silahkan ada YouTube-nya, YouTube-nya apa? YouTube-nya Gisop Alat Terapi, tapi jadi satu itu di situ ya. Oh, jadi ada hebat gimana? Jadi satu di situ. Oke. Ya, biar nggak pecah-pecah ya, karena saling berhubungan gitu. Iya Mas, ini saya sebelum terakhir ini kita bicara, saya juga kebetulan nanganin sekarang ini bagaimana membentuk yang disebut physical literacy, Mas. Kira-kira itu termasuk, tadi kan dibilang alat bantu juga ya, physical literacy itu kan mengenal gerakan fisik ya. Ini sekarang lagi sedang digencarkan, terutama pada anak-anak yang tadi akibat dari gadget semuanya nggak bisa nendang, nggak bisa lari, nggak bisa mukul. Nah itu kan sebenarnya juga harus ada alat bantu ya, seperti bola apa segala macam. Kira-kira menurut Mas Hendra bagaimana nih? Ini kan juga masalahnya bukan hanya masalah anak DS, ini masalah semua anak sekarang ini mengenai kekurang mampuan bergerak ya, movement ya, basic skill movement gitu sebutnya. Ya Mas, silakan. Ya, kalau di situ sih sebenarnya itu kan area motorik ya. Anak itu otaknya 0-2 tahun kan berkembang memang akan banyak serabutnya dengan bergerak sebenarnya, paling dasar kan gitu, bergerak, menyentuh, merasa dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya semua bisa didapatkan ketika anak banyak interaksi dengan lingkungan dalam rumah, luar rumah, apapun ya. Tapi kalau untuk medianya, kalau di tempat kita, karena kan kadang ada anak yang masih praktis sekali gitu ya, jadi kita kondisikan di dalam suatu ruangan ya, kita sediakan ada namanya ruang sensori integrasi. Di situ ada mungkin papan titian, terus tangga, perusutan, ayunan, sensory play ya, kayak tekstur-tekstur, mengenal tekstur dan sebagainya. Kenapa dulu nggak ada seperti itu, sekarang ada seperti itu? Karena dulu kita kesempatan untuk eksplorasi lingkungan dan di luar itu dengan orang juga besar. Kalau sekarang jarang sekali ya, kurang ya. Apalagi di lingkungan kota, di perumahan, di pinggir jalan besar, ya itu kesempatannya kadang beda dengan anak di kampung ya. Secara kesehatan mental
anak di kampung sama di kota akan beda sebenarnya ya. Betul. Tapi sekarang Jadi lebih sebenarnya sehat juga anak sudah kampung sampai gitu ya. Iya, yang nggak ada internet itu juga malah lebih bagus ya sebenarnya. Iya. Ya bisa saja mereka Oke. canggih di teknologi, tapi untuk yang masalah yang gerakan dan sebagainya itu ada bermasalah ya. Makanya harus dilatih, distimulasi, diperhatikan pemberian sesuai usia. Gitu. Oke. Dokter kalau dari Waduh, saya. tidak terasa waktunya ada 1 jam nih Mas Haikal nih. Iya. Betul, Pak. Alhamdulillah. Dan ternyata permasalahan ini juga banyak. Luas Mungkin ya ternyata. closing statement dari Pak Is dan Mas Hendra Oke. sebelum kita menutup ini, silakan. Ya. Jadi saya pikir dengan kehadirannya Mas Hendra ya dari G Educare itu bisa membuka wawasan ya para orang tua khususnya mengenai kesulitan bicara pada anak-anak pada Down syndrome. Ya kita tahu bahwa persoalannya tidak sesimpel itu untuk bisa mendapatkan anak dalam waktu singkat bisa bicara. Nah, itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hendra adalah gambaran praktisi selama 12 tahun menghadapi anak-anak dengan gangguan bicara. Mungkin Mas Hendra bisa memberikan saran untuk orang tua sebagai closing statement, Mas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Kalau dari saya memang terapis terbaik ya adalah sebenarnya orang tua satu dan lingkungan ya. Kita terapi profesional ahli sebenarnya lebih ke arah edukasi, coaching ya. Jadi ngajari, kita mengarahkan dan semua akan dikembalikan ke orang tua dan keluarga. Jadi peran kita bersama sebenarnya untuk mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan anak itu sendiri. Jadi perhatikan juga selalu ya screening tahapannya, usianya berapa, kemampuannya apa, itu juga harus belajar ya. Orang tua harus mau belajar kalau anaknya pengen berkembang. Jadi nggak bisa diserahkan ke orang tua, ke terapis saja. Terus tetap semangat terus ya, karena menjadi orang tua memang nggak ada sekolahnya ya, dan kadang ekspektasi kita sebelum nikah dan setelah nikah dan punya anak juga akan berbeda bayangannya aja. Jadi memang akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi tantangan sekarang pun juga besar sekali. Jadi hati-hati dalam pemberian. Tadi salah satunya gadget ya. Biasa sebenarnya anak itu bisa berkembang optimal, tapi kedelay atau rusak gara-gara salah pemberian dalam stimulasinya. Jadi terus juga kalau ada rasa indikasi atau kurang enak di perkembangan anak, jangan ditunda, jangan sungkan untuk segera mencari bantuan. Itu ya. Kalau ditunda nanti bisa semakin menggulung dan terlambat. Iya, mundur gitu ya. Akan lebih bagus intervensi dini daripada di usia yang lebih luas, karena pasti biasanya hambatannya lebih telat, lebih besar lagi gitu ya. Itu mungkin dari saya. Semangat terus pokoknya. Oke, terima kasih. Ya, Mas Hendra, terima kasih banyak nih hadir. Mas Eka, terima kasih juga atas kesempatannya. Sedikit catatan dari saya, merangkum dari tadi yang Mas Hendra ngomong, buat orang-orang tua di rumah nih, terus perlu keluarga HPDS. Jadi terapi wicara kita tidak bisa langsung masuk untuk terapi wicara, tapi kita bisa lakukan dari pertama untuk yang tadi self talk, karena kita harus mendapatkan atensi. Kita harus mendapatkan atensi anak, lalu nanti ada parallel talk, dimulai dari apa yang anak lakukan, ditanyakan, gitu. Akhirnya nanti dia akan banyak kata-kata yang menabung pada akhirnya akan ada yang mereka keluarkan, dan keluarkannya juga tidak langsung dalam bentuk bisa jadi langsung suara atau langsung menunjuk, caranya berbeda-beda. Terus mudah dilakukan adalah di rumah tadi ya, meniup dan menggigit dengan alat-alat yang ada di rumah ya. Jadi pastikan alat-alat itu aman gitu, dan semua komunikasi yang dilakukan itu adalah komunikasi yang fungsional yang melibatkan lingkungan sekitar. Oke. Siap. Terima kasih Mas Hendra, Mas Haikal. Selamat malam semuanya penonton. Sama-sama dokter, sama-sama Mas Haikal. Ya, terima kasih.
Iya. Teman-teman dan keluarga KPDS jangan takut. Ini kalau gig kedua akan ada lagi gig selanjutnya di minggu dan minggu depan. Dan juga akan ada rangkaian yang lainnya, Festival Tuibon, video kompetisi, webinar, workshop dan kompetisi yang di KPDS dalam rangka Gebiar Hari Down Syndrome Dunia tahun 2022. Sehat selalu, saya akhirnya salam pamit undur diri. Selamat malam. Malam, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Mas.